Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih itu HIV dan AIDS? Jadi HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang ditimbulkan karena adanya virus HIV ini. Atau dalam kata lain, AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah dalam tahap akhir. Selanjutnya, bagaimana sih cara penularan HIV dan AIDS? Jadi HIV dan AIDS ini bisa menular melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti cairan sperma, cairan vagina, darah, dan ASI. Cairan ini bisa menular melalui yang pertama yaitu hubungan seks berisiko, yaitu perkontak ganti pasangan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual, baik itu pasangan homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik secara berlebihan. Biasanya hal ini menular melalui penggunaan jarum suntik secara bersama-sama oleh penderita narkoba atau saat membuat tato atau tindik. Yang ketiga yaitu penggunaan alat medis yang tidak disterilkan. Yang keempat yaitu transfusi darah. Transfusi darah ini sangat minim terjadi karena ketika kita akan melakukan transfusi biasanya melewati beberapa pengujian sehingga sangat minim sekali penularan HIV ini melalui transfusi darah. Yang terakhir yaitu ibu HIV dan bayi. Jadi ibu penderita HIV yang sedang menyusui akan menularkan HIV ini kepada anaknya. Kemudian selanjutnya HIV ini tidak menular melalui apa saja. HIV tidak bisa menular melalui udara, air keringat, air liur, air mata, dan sentuhan fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan. Kemudian barang yang sudah pernah digunakan oleh ODA juga tidak menularkan HIV. Selanjutnya itu cara pencegahan HIV itu bagaimana? Yang pertama yaitu tidak berhubungan seksual saat jauh dari pasangan. Yang kedua yaitu tidak berkontak ganti pasangan dalam artian setia kepada satu pasangan saja, yaitu berhubungan seksual dengan satu orang selama hidupnya. Yang ketiga yaitu tidak memakai narkoba. Yang keempat menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual. Yang kelima tidak menerima transfusi darah atau donor organ dari ODA. Yang keenam, untuk ODA tidak disarankan melakukan transfusi darah atau mendonorkan organ tubuhnya. Yang terakhir, ODA khususnya perempuan disarankan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk hamil. Selanjutnya, seberapa penting sih tes HIV itu? Jadi tes HIV sangat penting dilakukan karena dengan tes HIV ini kita bisa mengetahui apakah ada virus HIV ini dalam tubuh kita. Jadi bisa terdeteksi. Kemudian jika diketahui ada virus HIV ini dalam tubuh kita, maka kita bisa melakukan atau mengambil langkah dalam pengobatan yang secara potensial itu bisa menambah umur hidup penderita HIV. Kemudian juga bisa lebih berwaspada agar tidak menularkan HIV kepada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu HIV, bagaimana cara penularannya dan bagaimana pencegahannya, mari kita semua dukung ODA karena ODA itu butuh dukungan, bukan malah dijauhi. Kita seharusnya menjauhi HIV/AIDS, tetapi bukan menjauhi ODA. Kita bisa memberikan dukungan dengan cara tetap melibatkan ODA dalam interaksi sosial,
memberikan dukungan secara emosional, kemudian bisa juga memberikan dukungan untuk tetap memberikan OD ini pekerjaan rumah. Dan juga bisa melalui menumbuhkan rasa tanggung jawab ODA itu terhadap pengobatan HIV. Mari kita senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan menghindari perilaku-perilaku yang beresiko menimbulkan HIV. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.